kita sampai ayat Allah dalam surah An-Nisa ayat 3, baru kita bicarakan tentang sebabun nuzul, sebab turunnya ayat hanya dengan kafalatul yatim, dengan menanggung kehidupan anak. Mana kita sudah jelaskan bahawa anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya belum lagi mencapai balik berakal. Tentu anak seperti membutuhkan wali, dan orang tanggung jawab atas perannya di dalam hidup. Pada siapa jawab itu? Terlebih dahulu atau terletak di pundak siapa tanggung jawab pada kerabatnya, terutama adalah laki-laki dari ahli warisnya, kerabat yang ada ikatan nasab dengannya. Tentu dari tingkat bertingkat atau berurutan adalah yang berada dalam posisi asabah dalam kewarisan. Itulah wali anak yatim. Kakeknya, dan pamannya, kakaknya. Dan juga nanti kalau tidak ada lagi yang satu tingkat itu, maka akan sampai nanti kepada anak pamannya. Walaupun dalam satu sisi sampai dia tangan anak pamannya sebagai belinya, di sisi lain anak paman itu juga boleh menikahinya. Nah, inilah yang menjadi sebab turun ayat ini. Orang laki-laki menjadi penanggung jawab orang wanita semulanya yatim, kemudian sampai pada suatu waktu tertentu laki ini ingin menikahi wanita tersebut yang dalam tanggungannya, karena itu adalah anak pamannya. Halal, tidak ada masalah dari sisi halalan untuk dinikahinya, tapi ada maksud lain tersembunyi pada diri laki-laki itu, yaitu ada keengganan untuk tidak memberikan hak wanita tadi, mahar dan sebagainya. Karena kalau dinikahinya tentu tidak akan ada orang yang mengetahui, atau akan dianggap satu hal yang biasa saja. Padahal mahar, apalagi harta yang menjadi tanggung jawab dia untuk serahkan pada anak tersebut setelah dia berakal, mampu mengelola kekayaannya sendiri, itu adalah perintah Allah, menjadi hak bagi wanita itu. Nah, perbuatan laki-laki itu kalau dia teruskan tentu jatuh kepada suatu perbuatan yang tidak adil. Tidak adil. Jangan karena dia anak yatim
walinya adalah calon suaminya sendiri, kemudian abaikan hak-haknya yang telah dijamin oleh syariat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan laki tersebut dan seluruh kaum muslimin yang ada anak yatim di dalam tanggungannya, kalau ingin menikahinya dan memang dalam visi tertentu, bisa saja yang menjaga anak yatim menikahinya karena memang halal, tidak ada ikatan mahram. Apa yang diperintahkan oleh Allah, jahilah, ya, tetapi dengan syarat al-qist, bersikap adil. Qistu itu apa beda dengan al-adlu? Walaupun dalam bahasa kita terjemahkan saja semuanya adalah laku adil, tapi ada di antara ahli bahasa yang mengatakan al-qistu itu al-adlu bil amwal, keadilan pada finansial. Ya, apa? Kamu kalau mau menikahi wanita yang kebetulan di dalam penjagaanmu dan kamu halal memang menikahinya, tapi ingat syaratnya kamu harus adil. Apa yang menjadi haknya harus kamu berikan berupa mahar. Apalagi kalau ada hartanya yang jadi tanggung jawabmu semenjak dia ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi kalau kamu khawatir tidak akan berlaku yang demikian, atau tidak akan bisa, jadi kalau kita lihat perbuatan ini belum lagi terjadi, peringatan ini, kali peringatan ini tampaknya perbuatan ini ada kemungkinan belum terjadi atau sudah terjadi dalam waktu yang singkat sehingga bisa perbaiki kembali. Diingatkan oleh Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ya kamu sekalian, walaupun sebab turunnya ada kasus, tapi lafaz ayat menunjukkan keumuman. Ini berarti hukum tidak hanya tertuju pada siapa, pada pelaku. Jadi walaupun ya ayat ini ada sabab khusus, seperti kalau kita lihat dalam kitab Al-Imam At-Tabari, tafsir beliau, katakan bahwa ini adalah disebabkan oleh peristiwa tertentu. Ini dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Kata Ummul Mukminin Aisyah ketika ditanya apa jawaban Ummul Mukminin, ibna ukhti hadhihi al-yatimah kunu fi hujri waliyiha tushariku fi malih yu'jibuhu maluha wa jamaluha wa yuridu waliyuha an yatazawwajaha bighairi an yuqsita fi sadaqiha wa yu'tiha misla ma yu'tiha ghairah. Kata Ummul Mukminin, ayat ini ketika ditanya oleh Urwah ibn Zubair, apa kata Aisyah ketika mendapatkan pertanyaan tentang apa maksud dari ayat ini? In Aisyah radhiyallahu anha, wahai putra saudaraku, ayat ini terkait dengan anak yatim yang ada di dalam asuhan seorang walinya. Syarikuhu,
anak yatim tadi mempersilakan atau berserikat di dalam urus hartanya. Jadi walinya tadi menjaga harta. Tapi kemudian sang wali tadi atau laki-laki yang penanggung jawab tadi yu'jibuhu maluha, tertarik dengan harta dan kecantikan wanita tadi itu. Maka muncul keinginan untuk menikahinya, tapi tidak berlaku adil dari maharnya. Dia tidak berikan mahar kepada wanita itu sebagaimana wanita yang semisal dengannya. Nah, itu datang Al-Quranul Karim melarang para laki-laki berbuat yang demikian. Kalau tidak akan berlaku adil, sudah cari yang lain. 2 mau 3. Jadi walaupun ayat ini dari sabab turunnya ada sabab tersendiri, itu tidak berarti kasus ini yang menjadi batasan dari hukum ayat ini. Jangan dikatakan, wah ini kan ayat ini hanya untuk peristiwa itu, tidak. Kenapa? Karena dari redaksi ayat tersebut, pada ibu perhatikan, ya, wa in khiftum, dan jika kamu sekalian khawatir, takut. Jadi kamu sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menuju jika dia orang yang ada kasus itu takut, tidak. Jadi maknanya apa? Nah, ayat ini menjangkau seluruh orang. Nah, itu yang dikatakan dengan umum namanya. Nah, kalau demikian, bagaimana kita memandang hukum yang ditunjukkan oleh ayat ini? Ayat ini tidak menunjukkan hukum untuk peristiwa khusus. Tapi ayat ini menunjukkan hukum secara umum. Nah, itu yang dikatakan dalam kaidah ilmu dan juga ada di dalam kaidah penafsiran Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi sabab. Ibrah, pandangan kita itu akan tertuju ke mana? Pada redaksi yang umum, bukan kepada bab yang khusus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum dan menyampaikannya kepada nabinya dengan lafaz umum, berarti dia mencakup siapa saja. Jadi siapa saja, kalau tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, jangan mentang-mentang dia tidak ada bapak kandungnya dan mentang-mentang kewenangan ada di tangan kita. Seperti sebagian kata ungkapan kita, barat mengabek adi jodaunnya, wah tetunggang ke nasi ka dimakan juo. Jangan mentang-mentang begitu, akhirnya kita bertindak seenaknya saja. Aturan-aturan syariat terkait dengan hak-hak wanita berupa mahar, nafkah, apalagi hak-hak dia yang telah melekat kepadanya, yang itu memang miliknya, warisannya yang ada di dalam pengelolaan kita. Ingin untuk menghilangkan itu atau ada keinginan untuk menggelapkan semua itu dengan cara menikahinya, hati-hati. Itu adalah perbuatan yang tidak adil. Nah, kalau dibawakan kepada harta orang banyak, ini korupsi namanya. Tapi ini korupsi di dalam rumah tangga. Korupsi dalam rumah tangga. Orang bisa tidak tahu
Bisa tidak tahu. Jadikan istri, ya kalau sudah jadi istri datang pula wajib patuh, wajib taat. Mahar tidak diberikan, harta yang dititipkan tidak dikembalikan. Mentang kita sudah jadi suaminya, nafkahi sejalan diri sendiri dengan hartamu dan berbagai macam. Wah, ini korupsi yang bisa luput ini. Sulit KPK untuk menelusurinya ini. Nah, tetapi Al-Quranul Karim yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu Allah tidak ada yang tersembunyi darinya. Allah khabirun, maha mengkhabarkan hal yang tidak terlihat oleh manusia, hal yang disembunyikan oleh manusia, bahkan ada niat yang tersuruh dari manusia sekalipun. Kalau itu nyangkut dengan kemaslahatan hambanya, akan dia khabarkan sebagai peringatan. Kalau itu niat yang buruk, jangan dilakukan hal itu. Makanya syariat datang betul-betul secara terang, mengobati seluruh persoalan yang mungkin akan menjadi penyakit dalam kehidupan. Kesempurnaan syariat. Jangan mau pula kita merendahkan diri karena berbagai aturan yang dibuat oleh manusia. Kita yakin bahawa syariat Allah sempurna, terbaik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena itu kalau ada kita mendengarkan para ulama membahas tentang mumayyizat, keistimewaan dari karakter syariat ini, salah satunya adalah sifatnya adalah kamaliyah, kesempurnaan, syumuliyah. Syumul apa maknanya? Meliputi seluruh aspek kehidupan, bahkan menjangkau ranah-ranah yang itu tidak terjangkau oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh manusia seperti ini. Manusia bisa mudah dikelabui dalam hal ini.